Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semua ya. Amin. Oke, untuk pertemuan kedua ya kita ya. Ustadzah belum masuk ke materi. Jadi kita simak apa saja sih yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Kompetensi dasarnya, kemudian penilaiannya, nanti di bawah juga ada kontrak belajarnya. Oke, simak ya guys. Oke, kita masuk ke kompetensi dasar. Ada dua kompetensi, yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Untuk pengetahuan, ada 3 karena nanti kita 3 bab ya. Yang pertama, membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Keterampilannya, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk keterampilannya, menyajikan hasil sintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk keterampilannya, memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu gambaran kompetensi dasar selama satu semester ini ya. Selanjutnya kita ke peta konsep. Peta konsep bab pertama tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi istilahnya tuh dinamika seperti lika-liku lah. Dinamis ya, berubah-ubah ya. Untuk konsepnya yang akan kita pelajari, yang pertama kita akan belajar tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Maksudnya dari awal disahkannya Pancasila sampai saat ini. Kemudian yang kedua, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Nanti kita akan kupas lebih dalam. Untuk selanjutnya bab kedua. Oke, di bab 2 ini nanti kita akan mempelajari tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Duh, kece ya kayak pembaca undang-undang. Yang pertama nanti kita akan pelajari di bab ini adalah makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hayo, ada berapa alinea Undang-Undang Dasar pembukaannya? Kemudian yang kedua tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu peta konsep di bab 2 ini. Selanjutnya kita menginjak ke bab 3. Di bab 3 kita bertemu dengan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Peta konsepnya, yang pertama kita belajar tentang hakikat dan teori kedaulatan. Arti kedaulatan itu apa, teori-teorinya apa. Kemudian yang kedua, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Oke guys, itu gambaran peta konsep dari bab 1 sampai bab 3 ya. Jadi nanti semoga tidak selamanya BDR, jadi ada
waktu untuk bertatap muka. Oke, selanjutnya kita ke penilaian. Selanjutnya kita ke penilaian. Jadi nanti ada 3 aspek yang akan diambil nilainya. Yang pertama pengetahuan, kedua keterampilan, ketiganya sikap. Pengetahuan nanti nilainya diambil dari tes tulis. Misalnya ada ulangan harian, ada post-tes, kemudian ada tes lisan dan juga tugas-tugas. Jadi wajib kalian mengumpulkan tugas ya, karena itu nanti masuk nilai pengetahuan dan bobotnya gede. Kemudian untuk keterampilan nanti bisa berupa praktek, ada produk itu misalnya membuat sesuatu, kemudian proyek dan juga portofolio. Nanti Ustazah ambil salah satunya. Yang ketiga, sikap. Sikap ini karena masih BDR, jadi Ustazah mengambilnya dari keaktifan selama pembelajaran. Jadi misalnya kalian aktif berkomentar, kemudian diskusi, itu nanti masuk sikap juga. Kemudian ada nilainya lah. Kemudian penggunaan bahasa. Kalau akhwat Ustazah yakin lah bahasanya sangat sopan dan santun, walaupun mungkin pakai bahasa-bahasa gaul, guys dan sebagainya, selama itu masih sopan, it's okay. Kemudian tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini misalnya adalah dalam tugas, baik dalam pengerjaan maupun pengumpulan. Maksudnya, kalian mengerjakan tugas itu bukan sekedar formalitas mengumpulkan, tapi memang ada kesungguhan dalam tugas itu. Kan bisa dilihat nanti tugas yang benar-benar dikerjakan atau tugas yang hanya sekedar dikerjakan saja gitu kan. Nah, itu nanti masuk sikap. Kemudian waktu pengumpulan. Misalnya masa iya dari yang mengumpulkan tepat waktu sama yang telat disamakan nilainya beda. Jadi nanti itu masuk untuk tugas masuk 2 aspek, pengetahuan dan juga sikap. Begitu ya. Untuk selanjutnya kita ke kontrak belajar. Oke, kontrak belajar. Yang pertama, join class on time. Ini khususnya kalau misalnya Ustazah minta Zoom atau Google Meeting. Jadi on time. Kemudian aktif selama pembelajaran berlangsung. Misalnya kalau di classroom, karena nanti seringnya di classroom, aktifnya itu dilihat dari komen-komen atau diskusi di sana. Kemudian yang ketiga, selama BDR tetap menjaga sopan santun ya. Tadi Ustazah menjelaskan dalam bahasa, dalam berkomentar gitu. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Pasti nanti ada tenggangnya. Misalnya Ustazah kasih waktu 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Nah, jangan sampai melebihi waktu tersebut. Untuk poin berikutnya bisa kalian usulkan ya. Di kolom komentar juga bisa, biar teman-teman lihat usulannya apa dan disepakati atau tidak gitu. Oke? Oke, sebelum ke materi bab pertama tentang dinamika perwujudan Pancasila, kita flashback dulu ya ke sejarah perumusan dasar negara biar lebih meresap gitu. Oke, setelah ini Ustazah akan share video itu tentang sejarah perumusan dasar negara. Kemudian silahkan simak, kalian amati, kemudian kalian jawab pertanyaan yang Ustazah share di Google Classroom. Setelah itu silahkan kalian jawab di buku tulis. Jadi wajib ditulis di buku tulis. Setelahnya silahkan kalian foto dan kemudian kalian upload di Google Classroom. Sekali lagi, uploadnya di Google Classroom. Oke guys, selamat menyimak video. Ustazah cukupkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.